Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, tidak ada terjadi kejadian-kejadian yang jangan sampai lah ya, naas gitu. Kita akan awali hari ini Hot Topic dengan satu cerita. Ini nasib naas pemirsa yang dialami oleh dua warga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Iya, nasib naas ini dialami karena keduanya ini tercebur ke dalam sumur pemirsa yang mengandung gas beracun di sana. Adapun proses evakuasi korban pun berlangsung sulit karena sempitnya diameter sumur yang menjadi lokasi kejadian. Kita lihat bersama. Jadi pemirsa, kejadian tragis tersebut terjadi di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun pada Rabu siang. Dan kedua korban ini berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan Damkar Kabupaten Kebumen dengan kondisi sudah meninggal dunia pemirsa. Beginilah detik-detik saat proses evakuasi dilakukan. Dan kejadiannya itu bermula ketika salah satu korban yang bernama Sudirman ini turun ke dalam sumur untuk mengambil timba yang terjatuh. Namun tiba-tiba korban ini merasa lemas dan meminta tolong. Adapun seorang warga yang ingin mencoba menolong ikut juga jadi korban setelah merasa lemas dan mengalami sesak nafas karena mungkin dengan kedalaman sumur yang cukup dalam tadi, diameter yang sempit, membuat oksigen juga susah. Dan tim SAR yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi kedua korban. Tapi sayangnya nyawa kedua korban tersebut tidak berhasil diselamatkan akibat terlalu lama menghirup gas beracun yang berada di dalam sumur. Nah, pemirsa yang kedua ada lagi nih Jason. Ya. Ini juga sedang ramai diperbincangkan soal perkembangan terbaru dari kasus kekerasan anak yang dititipkan di daycare Little Aresha, lokasinya di Yogyakarta. Kita lihat, jadi aksi kekerasan itu diduga dilakukan atas perintah dari ketua yayasan dan juga kepala sekolahnya. Nah, mirisnya sampai di daycare kaki dan tangan anak-anak itu Jason diikat, kemudian baru dilepaskan pada saat dimandikan dan makan. Betul, dan saat ini Satreskrim Polresta Yogyakarta juga masih mendalami kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha ini. Dan memang kita ketahui dalam kasus ini polisi telah menetapkan setidaknya ada 13 orang tersangka pemirsa yang terdiri ini dari kepala sekolahnya ada. Kemudian ada ketua yayasan dan juga ada 11 pengasuhnya juga di situ. Dan dari pemeriksaan para pengasuh, petugas mendapati adanya kesaksian bahwa aksi keji ini dilakukan dengan mengikat tangan dan juga kaki. Ini dilakukan oleh para pengasuh atas perintah dari ketua yayasan dan juga kepala sekolahnya. Yang kemudian kita lihat anak-anak yang diikat kaki dan tangannya ini kemudian fotonya itu tersebar di media sosial. Kurang lebih seperti itu Valen. Sehingga kemudian aksi ini mendapatkan banyak kecaman. Oke, tidak manusiawi pemirsa. Dan aksi ini dilakukan setelah anak-anak itu diantar oleh orang tua ke daycare. Dan ikatan ini baru akan dilepas kalau mereka dimandikan. Kemudian saat makan itu ikatannya juga akan dilepaskan. Ini adalah tindakan kekerasan. Langsung diketahui oleh ketua yayasan dan kepala sekolah karena setiap pagi mereka selalu datang ke daycare itu. Kalau begitu kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian selengkapnya berikut ini. Mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Iya. Namun tapi di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Bang, ada ini nggak Bang, penganiayaan gitu Bang? Mengingatkan katanya ada yang lebam gitu Bang. Sampai saat ini yang kita dalami, kita juga udah melakukan visum terhadap 3 orang anak. Itu rata-rata lukanya di pergelangan, artinya itu mungkin luka dari tali yang kencang gitu ya. Selanjutnya Jason, kalau ini banyak ya pro kontra dari kalangan masyarakat sampai akhirnya minta maaf. Itulah karena statement yang dikeluarkan ini menanggapi terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Jadi kabar terbarunya nih pemirsa, ini disampaikan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi yang akhirnya minta maaf atas pernyataan kontroversialnya yang mengusulkan gerbong wanita akan dipindahkan ke tengah katanya. Dan pemirsa, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri PPPA usai kecelakaan maut kereta di Stasiun Bekasi. Nah, Menteri PPPA juga menjelaskan sebenarnya tidak ada maksud dari ucapannya untuk membandingkan keselamatan masyarakat. Tapi dirinya menegaskan keselamatan perempuan dan laki-laki itu harus menjadi prioritas. Dan kita akan simak kembali pernyataan dari Menteri PPPA selengkapnya berikut ini. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari
bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Next Jason, ini juga nggak kalah seru dan ramai pemirsa diperbincangkan di media sosial. Ini soal mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengatakan akan menggugat KPK secara perdata dan pidana, nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Nah, inilah yang disampaikan Noel ketika ditemui setelah sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadi Noel ini mengaku mengalami kerugian material akibat pemberitaan yang menduga kalau dirinya melakukan pemerasan. Itu yang disampaikan oleh Noel, pemirsa. Ia menilai kalau tuduhan itu merupakan orkestrasi yang merusak nama baiknya. Nah, uang ganti rugi sebesar 300 triliun rupiah dinyatakan akan diberikan seluruhnya kepada buruh dan para pencari keadilan. Bahkan Noel juga mengatakan tidak akan mengambil 1 rupiah pun untuk dirinya ataupun keluarga. Kita akan dengar apa yang disampaikan Noel berikut ini. Lagi nanti saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita nggak tanggung-tanggung, kita akan gugat KPK 300 triliun. Dan 3 triliun itu buat buruh dan para pencari keadilan. Perdata berarti, Bang? Wah iya, perdata dan pidana. Ingat, saya akan melakukan gugatan terhadap KPK dengan 3 triliun. Apa itu, Bang? Itu terkait kebohongannya dong. Saya rugi secara materi, karena selama ini kan diorkestrasi hasil pemerasan Immanuel 30-an mobil, lantas ratusan miliar, lantas banyak hal yang lain yang di framing ke saya. Dan itu akan menjadi materi gugatan saya. Dan 300 triliun itu akan saya kasih ke kawan-kawan buruh dan mereka yang mencari keadilan. Ditandatangan dan tidak akan pernah 1 rupiah pun saya ambil buat anak saya, buat istri saya dan buat saya. Dan itulah tadi sejumlah hot topic yang sudah kami sampaikan, tapi masih ada beragam informasi yang menjadi berita utama hari ini. Di antaranya perjuangan panjang seorang penjual jalangkote di Sulawesi Selatan akhirnya bisa berangkat haji. Informasinya untuk Anda pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Seorang korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang selamat masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi. Salah satunya korban bernama Sausan yang merupakan seorang pekerja muda. Ia kini dalam masa pemulihan usai menjalani operasi akibat luka serius yang dialaminya. Pelaksanaan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer di sejumlah daerah diwarnai kecurangan. Seorang peserta UTBK di Universitas Diponegoro Semarang tertangkap melakukan kecurangan dengan menggunakan perangkap logam di dalam telinganya. Perjuangan panjang seorang penjual jalangkote di Sulawesi Selatan akhirnya berbuah manis. Setelah 16 tahun menunggu, ia kini bisa menunaikan ibadah haji. Selama puluhan tahun ia menyisihkan penghasilan yang tak menentu. Baginya, konsistensi dan niat menjadi kunci untuk mengumpulkan biaya haji. Nanti saja jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan ulasan lain. Jadi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi pasca insiden kecelakaan KRL Komuter Line dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, Stasiun Bekasi Timur saat ini sudah kembali beroperasi. Ya, baik kereta api jarak jauh maupun KRL Komuter Line jalur Jakarta Cikarang kini sudah dapat melintas. Insiden kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin lalu membuat aktivitas moda transportasi kereta api jarak jauh dan kereta komuter lain dari Stasiun Bekasi hingga Stasiun Cikarang sempat terhenti.
Setelah melewati proses evakuasi korban selama 10 jam, PT KAI kemudian baru bisa menarik bangkai lokomotif dari lokasi. Pada konferensi pers Rabu siang, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan aktivitas kereta api jarak jauh dan KRL komuter kini telah kembali beroperasi dengan normal. Apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Menhub Budi juga menekankan aspek keselamatan menjadi prioritas utama saat pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Atas kejadian ini, PT KAI dengan sejumlah pihak terkait tengah melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal. Atas kejadian ini, kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait. Sebelumnya, insiden tabrakan antara kereta komuter lain dan kereta api jarak jauh terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Akibat kejadian naas itu, PT KAI menyatakan sebanyak 106 orang menjadi korban yang terdiri dari 15 orang meninggal dunia dan 91 lainnya luka-luka. Hingga saat ini, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih melakukan proses investigasi dan simulasi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, 2 hari pasca kecelakaan, rute KRL komuter di stasiun Bekasi Timur ini terpantau sudah normal. Sejumlah pengguna transportasi KRL juga terlihat sudah memenuhi stasiun untuk berangkat kerja di pagi hari. Informasi selengkapnya untuk Anda akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Ifdal Amal langsung dari stasiun Bekasi Timur. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Langsung tanyakan pada Ifdal Amal. Pemirsa, Ifdal, selamat pagi. Jadi bagaimana terkini pagi ini situasi di sana? Baik, selamat pagi Jason dan juga Valen serta pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Dan betul saja kata Anda bahwa lebih dari 2 hari pasca insiden yang terjadi antara kereta api jarak jauh dengan KRL yang berada di stasiun Bekasi Timur. Titik saya melaporkan saat ini, rute KRL sudah berlangsung dengan normal, sudah beroperasi dengan normal baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bekasi menuju ke arah Cikarang. Akan tetapi memang jika kita lihat berdasarkan informasi yang saya terima dari petugas keamanan yang ada di stasiun, kereta rute arah Cikarang ini cenderung pelan-pelan lajunya karena ada sedikit hambatan. Bisa dilihat di belakang saya pemirsa bahwa meskipun proses evakuasi sudah 100% dilakukan, akan tetapi masih menyisakan 1 bangkai gerbong yang merupakan gerbong wanita bekas dari insiden yang terjadi pada Senin malam antara kereta api KRL dengan KAJJ Argo Bromo Anggrek, yang mana ini merupakan bangkai gerbong wanita. Bisa dilihat masih tersisa puing-puing bekas tabrakan, juga diselimuti dengan terpal berwarna biru lengkap dengan dibentangi juga oleh garis polisi. Meskipun belum diangkut, akan tetapi ini sudah dipindahkan sehingga tidak mengganggu jalur kereta api dan tidak menghalangi rel kereta api sehingga rute bisa berjalan ataupun berfungsi dengan normal. Kemudian untuk update korban yang ada, hingga saat ini pemirsa saya akan melaporkan bahwa Rabu siang ada sebanyak 106 korban, akan tetapi dari 91 korban luka-luka terdapat 1 orang yang harus menghembuskan napas terakhirnya sehingga korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang dan luka-luka menjadi 90 orang. Beberapa korban ini tersebar di beberapa fasilitas kesehatan mulai dari RSUD Kota Bekasi hingga RS Polri Kramat Jati. 44 korban luka-luka telah
diperbolehkan pulang setelah melakukan perawatan secara intensif di fasilitas kesehatan, sementara 46 lainnya masih dilakukan perawatan secara intensif di fasilitas kesehatan yang tersebar di Bekasi dan juga Jakarta. PT KAI menyatakan bahwa akan menanggung segala pembiayaan perobatan hingga pembiayaan pemakaman bagi para korban yang imbas dari insiden di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam kemarin. Sedikit kronologi singkat, berdasarkan Kemenhub dan juga Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa terdapat 2 insiden dalam peristiwa ini. Yang pertama merupakan insiden antara kereta api KRL di penyeberangan yang bertabrakan dengan taksi online berwarna hijau, kemudian ada juga mengakibatkan adanya hambatan dari KRL yang berada di Stasiun Bekasi Timur untuk hendak melaju sehingga diberhentikan untuk sementara waktu, akan tetapi kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga menabrak gerbong wanita yang paling belakang dari kereta api KRL dengan kode PLB 5568. Sebelum menutup laporan saya akan mencantumkan ataupun melaporkan daftar nama korban dan mengheningkan cipta sejenak kepada para korban: Tutik Anitasari, Harum Anjasari, Nur Alimanatun, Citra Lestari, Farida Utami, Vica Acnia Pratiwi, Ida Nuraida, Gita Septia Wardani, Fatmawati Rahmayani, Arinjani Novitasari, Nur Aina Eka Rahmadiana, Nuryati Nurlaila, Enggar Retno Krisjayanti, Mia Citra, Adelia Rifani, Ristuti Kusti Rahayu. Kembali ke Anda, Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ifdal Amal melaporkan langsung dari Stasiun Bekasi Timur dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jenazah Mia Citra, korban kecelakaan maut KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sudah tiba di rumah dukanya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga dan kerabatnya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Mia Citra Rumaisya di Desa Tambakboyo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum di desa setempat. Ayah Mia tidak menyangka anaknya menjadi korban dalam kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur karena sebelum kejadian putrinya sempat berkomunikasi dengannya. Mia Citra adalah korban ke-16 yang dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan operasi di bagian kakinya karena terjepit selama 8 jam. Namun setelah dirawat hampir 24 jam di RSUD Bekasi, Mia menghembuskan nafas terakhir. Dalam hati untuk menenangkan anak saya. Jadi karena saya nggak tahu persis kejadiannya, karena saya secara umum juga orang Padang melihat. Di situ saya libur pada waktu sebelum di evakuasi pun saya juga sempat ngobrol sama anak saya kasih semangat bagaimana caranya biar anak saya semangat. Dirawat sampai berapa jam Pak? Hampir 24 jam ya, karena saya masuk itu jam jam 7 ya, jam 7 lebih hampir setengah 8 itu di perawatan. Sebenarnya saya sih nggak nyangka ya, tapi alam lah itu takdir. Karena anak saya itu seperti kita ini, ngobrol seperti biasa. Nanti usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ada ulasan lain soal pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di Universitas Indonesia yang sedang berlangsung lancar dan kondusif. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di Universitas Indonesia saat ini berlangsung lancar dan kondusif. Seluruh proses ujian berjalan tertib sesuai dengan prosedur tanpa ada kendala yang berarti. Ya, menariknya banyak orang tua peserta juga menunggu di luar gedung ujian sebagai bentuk dukungan moral bagi anak-anaknya. Dan suasana ini menambah dinamika tersendiri pemirsa di area kampus. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Enrik Samuel di Kampus Universitas Indonesia Depok. Selamat pagi, Samuel. Jadi bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan UTBK di Kampus UI Depok saat ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Benar, saat ini tengah berlangsung pelaksanaan ujian tes berbasis komputer, khususnya untuk para lulusan sekolah, maksud saya lulusan siswa SMA
yang saat ini sedang dilaksanakan di kampus UI. Dan tempat saya berdiri ini adalah gedung 8 di Fakultas Ilmu Bisnis. Dan memang seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan UTBK yang telah berlangsung sejak tadi lewat pantauan kami itu pada pukul 6.45. Para peserta calon ujian ini masuk ke dalam gedung untuk lalu mencocokkan berkas-berkas dan kemudian melaksanakan ujian tes tertulis. Dan ada hal yang menarik yang dapat saya kabarkan bahwa sampai dengan saat ini banyak sekali dari pihak keluarga maksud saya pihak keluarga dari peserta ujian ini yang sedang menunggu di sini, selain untuk nantinya menunggu sesi pagi yang dimulai pada 6.45 dan selesai pada pukul 10.30 nantinya ini ya berakhir, itu nanti akan langsung disambut oleh para keluarga ini. Dan dapat saya informasikan juga bahwa tadi lewat data yang telah kami himpun dari para penyelenggara diketahui juga untuk hari ini peserta yang akan melaksanakan ujian khususnya di FIB ini nanti mencapai di angka 230 peserta yang terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 6.45 dan juga sesi siang pada pukul 12.30 yang nanti akan berakhir sekitar pukul 16.30. Dan kita akan ajak berbincang salah satu keluarga dan kita tanya-tanyakan mengenai bagaimana sih persiapan dari anak-anaknya ataupun mau itu keponakan ataupun juga sepupu yang melaksanakan ujian untuk nantinya mengikuti penyaringan masuk ke kampus tinggi. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Bapak ini boleh Bapak ceritakan ini Bapak tadi datang sejak kapan dan saat ini menunggu anaknya dan kira-kira persiapan apa aja sih yang telah dilakukan anaknya untuk mengikuti ujian tes berbasis komputer ini Bapak? Datang tadi berangkat jam 4:15 sampai sini 4:30 lah ya gitu. Terus nunggu anaknya udah masuk, kemungkinan sampai jam 11 gitu. Sampai jam 11. Jam 11. Kalau persiapan-persiapan yang dilakukan anaknya itu untuk mengikuti UTBK ini apa aja sih Pak? Salah satunya ikut tryout online, itu udah berapa kali tryout kalau nggak salah 12 ya gitu. Terus belajar kelompok sama teman-temannya, itu aja sih kayaknya sih. Dan kalau boleh tahu nih Pak, mungkin nama anaknya siapa dan itu kampus yang dia idolakan itu jurusannya juga itu seperti apa sih Pak? Kemudian dia namanya Hafiz Mujaki dari SMA 13 Ciledug. Jurusan yang dia inginkan itu humas karena dia anak IPS gitu, ngambilnya itu di Undip sama UPN pilihannya. Dengan UPN. Iya, UPN Jogja. UPN Jogja. Iya. Oke. Lalu Pak, kira-kira nanti sehabis anaknya ini mengikuti UTBK ini kegiatan apa lagi nih yang akan Bapak lakukan bersama dengan keluarga Pak? Ya mungkin edukasi kali Pak gitu. Edukasi untuk nyari kampus alternatif misalkan dia nggak diterima, tapi harapannya sih diterima ya. Tapi sebenarnya saya udah nyiapin alternatif untuk kampus swasta anak saya gitu. Oke. Pak, ini kira-kira bentuk dukungan yang orang tua berikan ini kepada anaknya ini untuk anak-anak Bapak ini apa sih Pak? Banyak ya, mulai dari doa sampai dengan sharing-sharing berdua sampai dengan ikut apa aja kompetisi-kompetisi yang ada online-onlinenya gitu, saya bantu ngajarin, itu aja sih itu. Oke, baik. Ya. Baik Pak, semoga nanti anaknya mendapatkan hasil yang baik dari hasil ujian tes berbasis komputer ini ya Bapak ya. Amin. Oke Bapak, selamat melanjutkan aktivitas lagi Bapak. Oke, ya. makasih. Nah, demikian pemirsa tadi perbincangan saya dengan Bapak Riza dan juga Ibu Efrida yang sedang menunggu anaknya. Dan memang tidak hanya mereka berdua saja, bahwa yang dapat Anda lihat di sini banyak sekali dari pihak-pihak keluarga yang memang menunggu juga anaknya sedang berjuang untuk mengikuti ujian tertulis berbasis komputer ataupun UTBK SNBT yang memang dilaksanakan di kampus UI. Dan untuk informasinya, nantinya UTBK ini masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 2 Mei atau di hari Sabtu mendatang. Dan khususnya untuk di kampus UI sendiri, kampus UI ini nanti memakai 4 gedung, yaitu kampus UI Depok, lalu juga ada kampus UI Salemba, dan juga memakai dari gedung PNJ Politeknik Negeri Jakarta dan juga Polimedia Jakarta. Dan memang tidak hanya itu juga, nantinya total hampir lebih dari 45.000 peserta yang mengikuti ujian tes berbasis komputer khususnya di kampus UI ini. Dan seperti inilah kondisi situasi selama berlangsungnya ujian tes berbasis komputer yang dimulai dari 21 April dan sampai dengan 2 Mei terkait dengan bagaimana juga dukungan dari para keluarga khususnya terhadap anak-anaknya yang menjadi peserta UTBK ini.
Demikian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio, Jason dan juga Valen. Baik, Henry Samuel, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Kita lanjutkan informasi pemirsa, praktek kecurangan kembali mewarnai pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di berbagai daerah. Dan modus yang digunakan semakin canggih, mulai dari perangkat elektronik tersembunyi sampai praktik perjokian terorganisir. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang peserta UTBK di Universitas Tidar tertangkap menggunakan alat bantu dengar mini yang disembunyikan di dalam telinga. Kecurangan ini terbongkar setelah pengawas mencurigai gerak-gerik peserta yang tampak gelisah. Dari hasil pemeriksaan ditemukan pula ponsel dan perangkat tambahan lain yang diduga digunakan untuk menerima jawaban dari luar. Kasus serupa juga terjadi di Universitas Diponegoro, Semarang. Seorang peserta kedapatan menanam perangkat elektronik di kedua telinganya karena berisiko alat tersebut harus dikeluarkan melalui tindakan medis. Peserta pun langsung didiskualifikasi dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Sementara itu di Universitas Sulawesi Barat, 2 peserta lebih dulu dicegat sebelum masuk ruang ujian. Mereka diketahui membawa alat komunikasi berupa ponsel yang dipasang di tubuh serta perangkat di telinga. Keduanya langsung didiskualifikasi dan kasus ini kini diselidiki lebih lanjut karena diduga melibatkan jaringan atau sindikat. Tak hanya perangkat teknologi, praktik perjokian juga terungkap di sejumlah kampus. Di Universitas Negeri Surabaya, seorang pelaku joki teridentifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan setelah ditemukan kemiripan data peserta dengan identitas berbeda. Pelaku mengaku menggantikan peserta lain demi meloloskan ke Fakultas Kedokteran. Sedangkan di Universitas Negeri Malang, dugaan joki dengan identitas palsu baru terungkap setelah ujian selesai. Pelaku diduga telah berpengalaman dan memanfaatkan celah sistem keamanan. Rentetan kasus ini menjadi peringatan serius bagi penyelenggara UTBK untuk terus memperketat pengawasan. Di sisi lain, peserta diimbau mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak tergoda melakukan kecurangan yang berujung sanksi tegas hingga proses hukum. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kasus kecurangan UTBK kembali mencuat dengan modus yang ternyata semakin beragam, mulai dari alat komunikasi tersembunyi sampai ada dugaan joki yang terorganisir. Nah, kondisi ini jadi perhatian bukan hanya dari sisi pengawasan saja, tapi juga dari tekanan yang dirasakan oleh para peserta. Jadi pemirsa, untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB Edward Wolok dan juga psikolog klinis Joyce Manurung. Dan kita akan melihat persoalan ini dari dua sisi, mulai dari kesiapan sistem sampai dengan faktor psikologis dari anak-anak yang mengikuti UTBK. Kita akan sapa, selamat pagi Pak Edward, selamat pagi Mbak Joyce. Selamat pagi Mbak Joyce, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Valen. Selamat pagi Mbak Joyce. Saya mau tanya ke Pak Edward terlebih dahulu Pak. Terima kasih telah bergabung. Pak Edward, ada praktik sampai perjokian yang sudah terorganisir. Ini spesifiknya kalau di setiap daerah maraknya tuh bentuk perjokiannya seperti apa? Mengganti pesertanya dengan orang lain kemudian mengerjakan soalnya, atau ada bocoran soal, atau seperti apa Pak Edward? Baik, jadi pertama perlu kami informasikan bahwasannya praktek perjokian ini bukan terjadi baru tahun ini. Tetapi dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun itu sudah ada perjokian dengan konsep yang manual ya, biasanya menggantikan orangnya. Dan ketika zaman-zaman dulu mungkin oleh panitia dianggap ini sebagai bagian kecurangan, keinginan untuk bisa lolos dan sebagainya. Tetapi makin ke sini ini semakin menjadi sebuah kecurangan yang terorganisir gitu, terstruktur. Bahkan di tahun kemarin tahun 2025 kita bisa menemukan berbagai macam kecurangan dengan modus dan menggunakan teknologi yang canggih, juga melibatkan banyak pihak. Nah, tahun ini menggunakan AI, kemudian menggantikan peserta, tetapi di panitia sendiri sudah menyiapkan sistem untuk mendeteksi itu. Sehingga semua kecurangan yang dilakukan ini bisa kita deteksi dan bisa kita lakukan tindakan lebih lanjut. Dan memang hasil penyelidikan terakhir, misalnya kasus yang di pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya, ternyata hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh
Poltabes Surabaya itu memang ini jaringan yang terstruktur lintas daerah gitu dan juga melibatkan tarif yang cukup luar biasa gitu. Sehingga dari kami sebenarnya setiap tahun terus melakukan mitigasi terhadap kecurangan, tetapi jauh lebih penting sebenarnya kita menumbuhkan kesadaran gitu ya kepada calon mahasiswa dan orang tua untuk tidak menggunakan cara-cara yang curang. Karena kalau sudah melibatkan nominal yang cukup besar, ini pasti keterlibatan orang tua cukup besar di situ karena tidak mungkin calon mahasiswanya akan melakukan itu gitu. Oke, Pak Edward, sebelum kita bahas nanti orang tua, saya mau tanya, jadi kalau sekarang sudah pakai AI, ada pakai perangkat dengar di kuping yang ditanamkan, apakah itu sudah diantisipasi Pak untuk SNPMB tahun ini Pak? Sudah Mbak, kita sudah antisipasi makanya kita temukan. Jadi sebelum pelaksanaan SNPMB ataupun UTBK SNBT ini, kami sudah memitigasi dan memetakan data sehingga di awal sebelum pelaksanaan kita sudah menemukan 2.940 data anomali yang patut dicurigai untuk diberikan perhatian lebih. Gitu. Dan kecurangan yang kita temukan itu mayoritas memang dari data tersebut dan memang ada juga kecurangan yang kita temukan langsung di lokasi. Seperti menggunakan alat bantu dengar, kemudian ketika menggunakan alat bantu dengar ini berarti dengan jaringan yang menyuplai jawaban dari luar juga ikut terlibat gitu. Jadi memang ini kita sudah lakukan, makanya kenapa kecurangan ini bisa kita temukan Mbak Valen. Oke, jumlahnya mengejutkan sekali ya Pak Edward ya sampai ribuan begitu. Saya mau ke Mbak Joyce sekarang Mbak Joyce. Anomalinya segitu tetapi yang kita temukan tidak sampai segitu. Khusus di Universitas Trinartadi misalnya, itu kita memiliki sistem yang bisa ngecek sampai ke sekolah. Oke Pak Edward. Jadi peserta tadi itu mengaku tunarungu sehingga menggunakan alat bantu dengar, tetapi dari pihak sekolah dia tidak tunarungu. Ini yang mau saya tanya ke Mbak Joyce. Jadi kan angkanya kan banyak sekali. Saya yakin setiap orang yang ikut ujian tersebut kan ingin lolos masuk perguruan tinggi idamannya. Tapi kemudian ketika menggunakan cara-cara seperti ini, cara-cara curang seperti ini kenapa bisa kemudian dalam tanda kutip langgeng begitu Mbak. Bahkan tidak hanya tahun ini kata Pak Edward, dari tahun-tahun sebelumnya. Celah apa nih yang harus dievaluasi Mbak Joyce? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kondisi ini, UTBK itu kan bagi sebagian besar anak dianggap sebagai tekanan ya, yang berdampak pada munculnya stres. Jadi sebenarnya mereka menganggap ini penentu masa depan yang paling utama. Nah, ada 3 situasi besar yang perlu disikapi dalam hal ini. Yang pertama, kita bicara tentang tahap perkembangan anak. Otak, fisiologis, dan juga mental. Keduanya ini di usia mereka belum matang. Sehingga fungsi, pikiran rasional, dan kontrol diri, kemudian kemampuan perhitungan atas risiko itu juga belum matang. Sehingga tekanan-tekanan ini ingin segera dilepaskan dengan cara yang instan, mudah. Dan tadi ada kesempatan itu diambil. Jadi ada unsur impulsivitas di dalam. Yang kedua tadi yang Pak Edward sampaikan, orang tua. Ini pengasuhan Mas Jason dan Mbak Valen. Anak itu sering melihat kecurangan barangkali. Sehingga bagi mereka misalnya prinsip-prinsip gratifikasi atau korupsi itu umum terjadi di dalam keluarganya. Sehingga kecurangan itu dianggap hal yang biasa. Belum lagi ketika internalisasi nilai-nilai integritas itu tidak dibiasakan, tidak dibentuk dalam keluarga. Nah, sehingga anak merasa bahwa ini bukan hal yang salah, tanda kutip ya, bagi anak. Terkait juga dengan tahap perkembangan pemikiran yang belum matang tadi. Nah, yang ketiga yang perlu disikapi adalah pergaulan. Kebiasaan yang dinormalisasi. Jadi anak sering melihat temannya itu curang misalnya. Nah, usia-usia seperti ini bagi mereka fokus utama adalah peers, rekan seusia. Sehingga ketika temannya melakukan hal tersebut, dia pikir, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Toh tujuannya sama, kami kompetisi. Misalnya begitu. Atau dia melihat, kalau dia tidak melakukan hal yang sama dengan teman-temannya, saya nggak diterima nih di kelompok, saya nggak menjadi bagian, saya nggak ikut populer, dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang barangkali menjadi concern kita untuk melihat pada setiap anak ketika melalui fase-fase seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas lagi pemirsa untuk Anda. Jadi bagaimana orang tua itu harus mengantisipasi kalau seandainya ada yang mungkin memilih untuk jalannya pintas saja. Nanti usai jeda kita masih akan bahas dengan Pak Edward dan juga Mbak Joyce. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami juga masih tersambung dengan ada Mbak Joyce dan juga ada Pak Edward Wolo. Saya mau ke Pak Edward lagi. Pak Edward, dari data yang kemudian dan investigasi yang sudah dihimpun sampai saat ini, sebenarnya kalau orang yang mau menggunakan joki terorganisir seperti itu, berapa sih kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua hanya untuk membayar joki untuk cara-cara yang tidak benar seperti ini? Jadi hasil identifikasi kami gitu baik kepada peserta yang tahun lalu ya itu. Jadi memang antara yang menjokikan dengan yang dijoki ini tidak saling kenal. Jadi memang ada sistem yang menjembatani itu. Kalau tarifnya bervariasi, tetapi info terakhir yang kami dapatkan untuk pengembangan kasus yang dilakukan di Pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya, itu tarifnya bisa sampai dengan 700 juta. 700 juta untuk menggunakan jasa ini, dan memang dikatakan kalau lolos baru dilunasi, tetapi biasanya sistemnya digunakan menggunakan sistem DP. Saya sendiri pernah wawancara gitu dengan salah satu orang tua, jadi memang mereka dihubungi, jadi ini terstruktur karena mereka mungkin mengetahui data dan peta anak, ingin masuk di mana dan sebagainya, orang tuanya dihubungi, kemudian mungkin orang tuanya juga terpengaruh sehingga memberikan DP sekian, lantas dilakukan ujian. Dan bisa ada juga yang memperoleh nilai yang baik karena memang peserta jokinya ini juga ada yang sudah alumni, ada juga yang masih mahasiswa aktif gitu, Mbak. Pak Edward, saya mau tanya lagi, 700 juta itu untuk satu orang, Pak? Satu orang, Mas. Wow, besar sekali. Ya. Bahkan itu melampaui biaya pendidikannya selama 4 tahun sampai lulus lah. Sampai sekitar 500 juta gitu. Tetapi ternyata tahun ini ada info terbaru ya. Ini saya baru dilaporkan tadi malam. Hasil pengembangannya itu tarif yang dikenakan adalah 700 juta. Dan ini melibatkan banyak pihak ternyata. Karena mulai dari pemalsuan data dan sebagainya. Sehingga itu kami katakan ini udah masuk tindakan pidana yang direncanakan gitu. Karena merencanakan memalsukan identitas dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya kita dari pihak panitia akan memberikan sanksi tegas dalam koridor kewenangan kita. Adapun yang di dalam ranah hukum itu akan diproses secara hukum dan regulasi yang berlaku. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Joyce. Saya sampai minum dulu Mbak Joyce karena kaget 700 juta. Kaget dengan 700 Satu juta orang loh Pak Edward. Mahal ya Mahal biayanya. banget. Itu bahkan bisa sampai biaya sampai lulus begitu. Pertanyaan saya lebih begini, ketika 700 juta itu kemudian difasilitasi orang tua, artinya kan orang tua ikut merestui dalam tanda kutip anaknya untuk berbuat curang seperti ini. Jadi apakah nantinya ini bisa berdampak pada misalnya integritas anak itu sendiri, bagaimana nanti anak juga menjalani pendidikannya selama 4 tahun kurang lebih selama masa kuliahnya. Dampak-dampak apa Mbak ketika upaya-upaya curang seperti ini sudah ditanamkan bahkan sama orang tua? Ya. Tadi yang saya sampaikan di faktor kedua, orang tua itu sebenarnya role model anak kan, dalam berbagai aspek. Nah, ketika anak itu terbiasa melihat tanda kutip ya kecurangan dalam berbagai bentuk dalam keluarga, termasuk tadi misalnya nanti ayah bayar aja nggak apa-apa dek, yang penting kamu lulus, misalnya begitu. Jadi bagi anak, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu berarti sesuatu yang diperbolehkan dan secara langsung diajarkan pada anak. Nah, yang terkait tadi saya sampaikan, internalisasi nilai-nilai integritas. Nilai integritas itu bukan hanya soal jujur, tapi dia juga menyadari bahwa dia punya tanggung jawab terhadap sesuatu hal yang benar. Dia takut dapat sanksi, dia malu kalau ketahuan orang. Nah, itu kan ditanamkan, Mas Jason, Mbak Valen. Sehingga ketika nggak ditanamkan, anak tidak punya pemikiran itu dan akhirnya tidak menjadi ciri bagi anak. Nah, jadi betul sekali, kalau hal-hal kecil bagi anak saja itu bisa diupayakan dengan uang, dengan berbagai cara pintas, berarti nanti setelah dewasa makin besar, hal yang besar pun makin gampang dikuasai oleh uang. Jadi secara langsung orang tua itu mengajarkan praktik disintegritas bagi anak dalam semua aspek hidupnya. Jadi itu fatal sebenarnya. Belum lagi kita bicara gradasi kualitas ya. Yes, nah, itu pasti. Sekarang kita bicara soal sistem. Kalau ini adalah yang juga harus diperhatikan selain anaknya, ada orang tuanya, tapi sistem yang ada di Indonesia saat ini itu sebenarnya mendukung untuk kita bisa membayar joki seperti itu. Menurut Mbak Joyce bagaimana sistem?
Kalau sistem barangkali saya perlu tanya kepada Pak Edward lebih cocok gitu ya, karena beliau adalah yang lebih paham gitu di lapangan. Tapi kita bicara soal sistem dalam budaya masyarakat, lebih tepatnya seperti itu ya. Dalam konteks psikologi sosial kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu hal yang saya bilang dinormalisasi lah. Contoh ya Mbak, misalnya ada anak yang nilainya buruk. Nah, tidak sedikit orang tua yang tiba-tiba bawa kue ke sekolah gitu ya. Ini buat tanda kutip gurunya. Gurunya nggak minta, gurunya nggak mau. Tapi orang tuanya itu pengen bawa sesuatu untuk guru supaya guru itu tanda kutip juga melunakkan hati, ngasih perhatian lebih, mudah dikuasai orang tua. Nah, ini praktek kecurangan dan itu bagian dari sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Oke. Belum lagi hal-hal lain misalnya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Edward. Terakhir, Pak Edward, ini sudah ada joki, kemudian ada yang nanam alat begitu di telinganya. Ini saya nggak ngerti lagi, anak-anak kok bisa punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang cukup ekstrim buat saya ya. Ada keluar uang di situ. Gimana caranya Pak supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi nanti di UTBK berikutnya? Yang pertama memang kalau kita lihat bahwasannya sebenarnya kalau dilihat dari persentase kesadaran ini mengalami peningkatan untuk yang pingin jujur. Karena dari 871.000 peserta, ini yang data anomalinya 2.900 hanya 0,03%, bukan berarti ini bukan sesuatu, ini sesuatu gitu. Tetapi yang ditemukan kecurangan sampai dengan hari ini berjumlah 32. Artinya angka ini makin kecil tetapi ini tetap tidak dibolehkan. Karena sebenarnya sistem UTBK ini merupakan sistem seleksi yang mengedepankan kesetaraan ya dari seluruh wilayah di Indonesia untuk seleksi bersama. Dan perlu diingat ujian UTBK ini merupakan salah satu seleksi nasional bersama, salah satu yang paling besar di dunia nih, Mbak Joyce, Mas Jason dan Mbak Valen. Jadi kita terus menguatkan agar supaya ini bisa terlaksana dengan integritas yang baik. Dan alhamdulillah itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi penting untuk diingat, sebaik apapun sistem yang kita buat, selama praktek dan niat kecurangan itu tetap ada, maka mereka akan mencari jalannya. Berapapun biayanya. Ini bisa dilihat ini dengan nominal tarif untuk joki yang terus meningkat ya. Bisa dikata tahun lalu kami hanya mendapatkan informasi 500 juta. Sekarang bahkan sudah di angka 700 juta. Jadi penting kita untuk mengingatkan kesadaran bukan hanya kepada peserta, juga kepada orang tua untuk mensupport anaknya dengan baik dan benar. Karena ini untuk masa depannya. Nggak mungkin kita memulai masa depan dengan sesuatu dan cara yang tidak baik gitu. Ini penting untuk kita tegaskan betul, dikarenakan buat peserta yang misalnya sudah terbukti curang, ini pasti sudah didiskualifikasi. Kemudian di blacklist dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Kan sayang untuk masa depannya gitu. Tetapi ini harus kita lakukan agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan jujur, penuh integritas, dan yang paling harus diingat, dengan cara yang curang, ini nanti kasihan anaknya. Kalau memang dia tidak mampu, nanti ketika melaksanakan perkuliahan, apalagi di Fakultas Kedokteran, bisa-bisa justru tidak akan mampu dan bisa-bisa berkelanjutan lagi nih praktek kecurangan seperti yang disampaikan oleh Mbak Joyce tadi, untuk agar supaya sekedar lulus gitu. Ini perlu untuk kita sadari bersama gitu. Jadi yang paling penting bukan hanya pembenahan sistem, tetapi membangun kesadaran kepada peserta dan orang tua bahwasanya sistem pendidikan itu harus dilakukan dan dilalui dengan penuh integritas gitu. Baik, jadi sistem pendidikan, peserta, dan orang tua semuanya adalah ekosistem yang harus mendukung supaya tidak ada lagi kecurangan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Mbak Joyce karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kembali kami lanjutkan informasi pemirsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka pameran seni ukir Jepara bertajuk Tatah 2026 di Museum Nasional. Jadi pemirsa, dalam pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem seni ukir melalui literasi dan pelatihan bagi generasi muda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan seni ukir Jepara sudah berakar kuat selama lebih dari 500 tahun dalam sejarah Indonesia. Yang menyebut Jepara sebagai daerah yang konsisten untuk melahirkan maestro ukir berkelas dunia. Dalam pameran yang digelar tanggal 29 April sampai 5 Juli ini, beragam karya ukir unggulan ditampilkan. Mulai dari furnitur hingga karya artistik bernilai tinggi
Ada sejumlah karya bahkan dibuat dari satu balok kayu utuh dengan detail ukiran berlapis yang menunjukkan tingginya keterampilan para perajin. Pemerintah berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem seni ukir melalui literasi dan pelatihan bagi generasi muda. Dan upaya ini diharapkan mampu menjaga regenerasi sekaligus memperkenalkan kekayaan seni ukir Indonesia ke tingkat internasional. Para kurator, ketua umum Himki, ini para senior tokoh-tokoh seniman budayawan melihat langsung pembukaan dari pameran Tatah 2026, yaitu tentang seni ukir Jepara, yang tadi sudah kita lihat prosesinya dari lini masanya. Ini sudah berakar panjang di dalam sejarah kita, paling tidak berapa ratus tahun gitu ya, 500 tahun lebih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi jemaah haji Indonesia akan mulai didorong dari Madinah menuju ke Mekah. Kami hadirkan saat lagi usai jeda Headline News. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan melalui program beasiswa osc.medcom.id sudah kembali terbuka bagi para pelajar yang ada di Indonesia. Dan beasiswa OSC 2026 membuka kesempatan untuk siswa-siswi kelas 12 dan gap year untuk meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dan beasiswa online scholarship competition atau OSC terus membuka jalan bagi ribuan anak bangsa untuk meraih mimpi melalui pendidikan tinggi. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan impianmu dengan beasiswa penuh S1 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition, 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Oke pemirsa, jadi hari ini kita akan bahas dan kenalan langsung dengan Rektor Universitas Mercu Buana, ada Profesor Dr. Andi Andriansyah, yang dimana Universitas Mercu Buana ini adalah kampus mitra beasiswa OSC dan sudah ada award di beasiswa OSC 2024 dari Kalimantan Timur, Magdarani Nakisha Nabila. Langsung kita sapa, selamat pagi Prof. Andi, selamat pagi Magdarani. Pagi Prof. Andi, pagi Mbak Rani. Baik. Halo, pagi. Oke, semangat sekali ya, semangat dari Magdarani ya. Ini semangat anak muda, sesemangat mereka yang ingin meraih beasiswa. Saya mungkin mau ke Prof. Andi terlebih dahulu. Prof. Andi, jadi bagaimana nih kesempatan untuk kemudian bisa berkolaborasi? Ini bukan kali pertama, tapi ini OSC juga sudah 10 tahun. Apa yang membuat Universitas Mercu Buana terus berkolaborasi dengan OSC? Ya, Alhamdulillah Mercu Buana sudah berpartisipasi dan berkolaborasi dengan USC sejak tahun pertama bahkan hingga tahun ke-11 ini. Kami merasa bahwa kegiatan USC ini sesuatu yang sejalan, sinkron, dan sinergi dengan visi Mercu Buana untuk bisa menjalankan proses pencerdasan kehidupan bangsa tanpa hambatan. Kita berharap education for all, bahwa pendidikan ini bisa untuk semua. Dan kita anggap bahwa kegiatan OSC ini adalah sebuah jembatan emas ya, untuk menjaring talenta-talenta terbaik di seluruh Indonesia secara transparan dan inklusif, dan mereka bisa berkuliah di kampus-kampus yang ternama dan berhasil memberikan nilai-nilai positif bagi mereka. Oke, kita tanyakan langsung pemirsa ke Rani. Rani, jadi kamu sudah menerima tahun 2024, apa yang kemudian berubah dan dampaknya ke kehidupan sehari-hari apa pada saat sudah jadi penerima beasiswa OSC? Oke, jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang berubah dari kayak dampak besar yang terjadi ke aku, itu mungkin dari segi environment ya. Dari segi lingkunganku itu banyak banget yang berubah, dan juga sebenarnya mungkin secara personality atau sikap atau sifatku sendiri juga ada perubahan karena aku ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru, dan juga ada goal-goal baru. Karena kan di sini aku benar-benar ngerasain, wah ternyata maupun aku kayak kuliah, tapi aku ternyata juga masih bisa jadi aktif gitu. Aku bisa ikut kegiatan, aku juga bisa ikut beragam kayak event-event besar gitu. Dan menurutku ini sih yang jadi dampak terbesar dari pindah dari Kalimantan terus ke Jakarta tuh kayak bener-bener perubahan atau kayak shift yang gede banget sih.
Perubahannya banyak ya, tidak hanya secara pelajarannya aja, akademiknya aja, tapi juga bahkan sampai ke karakter, pertemanan begitu ya. Saya kembali lagi ke Prof. Andi. Jadi Prof, sebenarnya kriteria mahasiswa yang dicari untuk OSC tahun ini untuk kemudian bisa mengembangkan dirinya di sana, itu mahasiswa yang seperti apa Prof. Andi? Ya, kita berharap mahasiswa yang mendaftarkan diri di kegiatan OSC ini pertama adalah talenta ya, memiliki talenta-talenta positif yang bisa mereka kembangkan. Ya. Yang kedua adalah semangat. Kita mencari orang-orang yang memiliki semangat tinggi, haus kepada ilmu, mau bekerja keras dan tangguh serta ulet menjalankan seluruh proses pendidikan, baik yang akademik juga yang non-akademik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Rani, kita tidak hanya memberikan ruang lingkup dan environment pendidikan bagi mereka, tapi juga kita menyediakan berbagai macam sarana-sarana pendukung, fasilitas, dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengupgrade personality mereka, membangun karakter-karakter positif, dan menyediakan mereka sarana-prasarana untuk bisa berkembang lebih baik. Terutama yang bernilai prestasi, ini yang coba kita agak berikan penekanan. Ya. Sehingga kita berharap seluruh awardee OSC ini bisa benar-benar membangun diri mereka, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang besar di masa-masa yang akan datang. Baik, jadi itu pesan dari Prof. Andi. Jadi ada akademik dan non-akademik juga pemirsa. Seperti yang biasa kita tahu, biasanya mahasiswa punya banyak kegiatan. Nah, Rani salah satunya yang kami himpun di sini adalah Rani aktif di paduan suara, kemudian juga join English Club. Nah, tapi bagaimana sih caranya sampai akhirnya tetap balance, bisa seimbang semuanya gitu, Rani? Oke, jadi yang pertama sih saya benar-benar harus tahu dulu kayak misalnya jadwal kegiatan UKM saya ini kapan gitu. Atau terus saya juga lihat jadwal kuliah saya sendiri gitu. Kayak gimana sih nanti apakah waktunya cukup gitu. Makanya di dalam sehari itu aku biasanya ada kayak timeline. Jadi mungkin kalau hari itu ada kelas, aku bakal fokus dulu itu bakal kelas. Nah, kebetulan untuk paduan suara sendiri mereka mulainya malam dan di situ aku udah bisa bagi waktu di jam-jam segini bakal fokus ke UKM. Terus kalau ada yang tanya belajarnya kapan? Itu aku belajar sangat-sangat fleksibel dan fast pace. Jadi aku bisa banget belajar kayak misalnya di waktu kosong aku mulai studi kayak apa sih material nanti atau apa sih material yang aku pegang. Nah, dari situ aku breakdown lagi apa gunanya, gimana kayak misal teori itu terjadi, mengapa aku penting belajar ini. Jadi emang di sini nih benar-benar tentang time managementnya masing-masing dan kebetulan banyak banget yang kayak mempertanyakan 2 UKM apa nggak berat gitu. Mungkin kalau dibilang berat, iya memang berat. Tapi pada akhirnya kalau kamu memang benar-benar niat dan benar-benar punya passion di bidang itu sama sekali nggak akan kerasa kok capeknya. Capeknya cuma bakal waktu ngelakuin, tapi pada akhirnya when itu semua udah selesai, kalian bakal ngerasa kayak excited, wah aku pengen ngelakuin lagi, ini bener-bener asik banget loh ternyata ikut kegiatan kayak gini, maupun sebagai mahasiswa tapi ternyata masih bisa tetap aktif gitu, tetap bisa punya IPK yang bagus, tetap bisa kayak punya nilai-nilai yang bagus di tiap perkuliahan, dan memang semuanya ini tentang time management dan kayak kenal nggak tentang diri sendiri, paham nggak tentang diri sendiri kalau misalnya gimana badannya nerima sesuatu atau gimana otaknya nerima sesuatu, itu sih. Wih, sapu bersih ya semua ya, non-akademiknya bagus, IPK-nya bagus, kegiatannya tetap jalan. Tapi boleh dong Rani di-share nih, mungkin kan teman-teman ada yang nonton nih, waktu proses Rani ikut beasiswa OSC, itu tahapan-tahapannya seperti apa, prosesnya kayak gimana, apa aja sih yang Rani dapetin benefitnya, apakah hanya biaya pendidikannya saja atau seperti apa Rani? Boleh dijelasin Rani? Oke, jadi kalau di OSC itu dulu kita bakal ngelewatin sesi seleksi. Jadi seleksi yang pertama itu tes ya, seperti biasa kita tes dulu. Tesnya ini teman-teman nggak perlu overthinking bakal gimana, itu kayak tes ujian pada umumnya, bakal kayak ada penalaran umum gitu, dan itu benar-benar sangat manageable kok, maupun di waktu yang bisa dibilang kalau misalnya kalian ada yang daftarnya di ujung tuh nggak apa-apa, cukup waktunya buat belajar. Terus setelah dari seleksi, kita ada wawancara, dan di situ tuh bakal jadi panggung kalian buat nunjukin kalian punya skill apa. Jangan overthinking kayak misalnya, tapi aku nggak punya banyak pengalaman, tapi aku nggak punya banyak prestasi. It's okay. Selama kalian bisa punya kepercayaan diri, selama kalian bisa yakin dengan diri sendiri, kalau misalnya aku bisa nih, aku
sangat valuable buat kampus gitu, dan itu bakal jadi salah satu plus point juga buat kalian. Dan apakah OSC sebenarnya juga ngebantu aku even sekarang aku jadi mahasiswa? Ya tetap ngebantu karena di luar segi ekonomi aku juga ketemu sama teman-teman yang sesama beasiswa juga, dan di situ kita kayak sharing-sharing kayak apa sih progres kalian gimana so far gitu, dan kita juga kayak banyak banget yang ambis, banyak banget yang pengen banget ngejar prestasi, jadi kayak kita nggak sendirian di situ, kita banyak temennya di situ. Baik, jadi itu cerita dari Rani sebagai salah satu awardee dari beasiswa OSC tahun 2024. Saya mau tanya ke Prof. Andi. Prof. Andi, ini next-nya akan buka kapan? Apa pesan dari Prof. Andi untuk mungkin teman-teman di luar sana yang masih belum dapat beasiswa dan pengen untuk ikut beasiswa OSC? Ya, pertama pantau terus webnya OSC. Ya. Kemudian setelah itu persiapkan. Ini yang paling penting. Terutama punya mimpi. Ya, harus punya mimpi besar. Inilah yang kita memang ingin ambil para talenta-talenta yang memiliki mimpi besar. Kedua, persiapkan diri secara matang. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Rani, tidak harus overthinking. Yang penting mempersiapkan diri secara matang, ya, baik fisik ataupun mental. Setelah itu, ikuti seluruh proses-proses yang ada. Kami yakin semua bisa menjadi bagian dari awardee OSC ini, ya, bahwa kita bisa jangan putus asa, kita bisa menjadi mahasiswa, kita bisa menjadi orang besar, dan kita bisa menjadi orang-orang yang baik di masa-masa mendatang. Yang penting tadi, sebagai yang disampaikan oleh Rani, tangguh, disiplin, semangat tinggi, dan mempersiapkan diri secara matang. Oke. Terima kasih Prof. Andi karena sudah memberikan Terima kasih. POV lain, sudut pandang lain untuk orang-orang yang mau join dalam beasiswa OSC. Terima kasih juga Rani, awardee beasiswa OSC 2024. Dan pemirsa, bagaimana sudah kenal tadi kan dengan Universitas Mercu Buana sebagai salah satu kampus mitra beasiswa OSC 2026 untuk siswa-siswi kelas 12 dan juga gap year. Jadi Anda silahkan untuk mulai daftarkan diri kalian di osc.medcom.id hari ini karena pendaftaran dibuka sampai dengan 3 Juni 2026. Jadi itu tadi pemirsa, nanti saya jeda kami masih akan hadirkan ulasan lain untuk Anda soal jemaah haji Indonesia akan mulai dari Madinah menuju Mekah sesaat lagi. Pemirsa, menjelang ibadah haji 1447 Hijriah, sejumlah persiapan terus dilakukan. Informasi komprehensif mengenai persiapan jemaah haji dan ibadah haji akan disajikan selengkapnya dalam segmen Menuju Baitullah. Pemirsa, jemaah haji Indonesia akan mulai berpindah dari Madinah menuju Mekah. Jadi jemaah akan singgah di Masjid Bir Ali untuk melakukan mikot dan selanjutnya menuju ke kota Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jadi perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah mulai hari Sabtu pagi pukul 6 waktu Arab Saudi. Rencananya akan ada 12 kloter yang bergerak menuju ke Mekah. Kloter pertama merupakan kloter pertama embarkasi Yogyakarta. Jemaah haji diimbau untuk memakai pakaian ihram sejak di hotel keberangkatan. Kota Madinah dan Mekah punya jarak sekitar 440 km atau bisa ditempuh selama 6-9 jam menggunakan transportasi darat. Nantinya seluruh jemaah haji akan singgah di Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah dan melakukan niat ihram. Petugas sudah menyiapkan sejumlah titik pengawasan untuk memastikan jemaah tidak terpisah. Jemaah haji itu sudah mempersiapkan diri sejak dari hotel Madinah. Para laki-laki sudah menggunakan kain ihram, kemudian begitu juga perempuan, dan sudah diedukasi tentang hal-hal yang akan menjadi larangan, konsekuensi setelah mereka berihram nantinya. Pemirsa, perjuangan panjang seorang penjual jalan kote di Sulawesi Selatan akhirnya bisa berbuah manis. Jadi setelah 16 tahun menunggu pemirsa, ia kini bisa menunaikan ibadah haji. Berikut kita simak kisah Suci Hati, jemaah calon haji asal Wajo yang berangkat ke Tanah Suci dari hasil kerja kerasnya.
Suci Hati Patelongi, warga Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sehari-hari berjualan jalang kote di Pasar Sentral Sengkang. Dari usaha sederhana inilah, ia menabung demi mewujudkan impian ke Tanah Suci. Selama puluhan tahun, ia menyisihkan penghasilan yang tak menentu. Baginya, konsistensi dan niat menjadi kunci untuk mengumpulkan biaya haji. Setelah mendaftar pada tahun 2010, Suci Hati akhirnya berangkat haji pada tahun ini. Ia bergabung dalam kloter 10 embarkasi Makassar. Di asrama haji Makassar, rasa haru dan syukur tak tersembunyikan dari wajahnya. Ya kalau banyak sih laku, di sisi sedikit, di belanja separuh. Ya kalau sedikit sih untung, ditabung sedikit saja dibelanjakan. Ya kalau banyak sih belanja sih banyak. Ya kalau banyak sih untung. Kan kadang untungnya sedikit, kadang untung banyak. Ya. Gembira gitu. Ya, pasti gembira, terharu. Meski usia tak lagi muda, semangat Suci Hati tetap kuat untuk menjalani seluruh rangkaian ibadah. Ia berharap anaknya kelak dapat mengikuti jejaknya menunaikan ibadah haji. Kisah ini menjadi bukti ketekunan dan kesabaran mampu mengantarkan siapa saja meraih mimpi besar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Pemirsa, tim Kesehatan Haji Indonesia terus memastikan kondisi fisik jemaah tetap stabil menjelang puncak ibadah haji. Di Madinah, petugas melakukan visitasi langsung ke kamar jemaah untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan. Petugas kesehatan sektor Madinah rutin melakukan kunjungan ke hotel tempat jemaah haji menginap. Langkah ini untuk memastikan seluruh jamaah terpantau secara medis, seperti yang dilakukan tim kesehatan sektor 2 Madinah yang dipimpin oleh Dr. Fitri Indahyanti. Pemeriksaan ini dilakukan setiap hari dari kamar ke kamar. Dalam pemeriksaan, petugas memantau kondisi seperti tensi dan suhu, serta mengontrol penyakit bawaan. Hal ini penting menjelang fase puncak haji di Ar-Musna. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi agar jamaah tidak memaksakan aktivitas, serta menjaga istirahat dan kecukupan cairan di tengah cuaca panas. Meski demikian, masih ditemukan jamaah mengalami kelelahan dan kambuh penyakit. Setidaknya, 25 jamaah dirawat di KKHI dan 30 lainnya dirujuk ke rumah sakit. Jadi tiap harinya salah satu kegiatan kita adalah visitasi ke jamaah-jamaah. Jamaah-jamaah ini kita lihat untuk kondisi-kondisinya, dia masuk ke risiko tinggi atau tidak berisiko. Jadi risiko tinggi itu misalnya pada jamaah-jamaah yang mempunyai komorbid. Komorbid itu penyakit yang sudah dipunyai dari tanah air, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, seperti itu, atau asma atau penyakit paru obstruktif seperti itu ya, dan lain-lainnya. Jadi kita melihat apakah kondisinya dia stabil atau sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Edukasi kepada jamaah bahwa jangan berlebihan melakukan aktivitas ibadah, jangan berlebihan. Visitasi ini diharapkan mampu menekan resiko kesehatan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan kondisi prima. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Pemirsa, Big Bad Wolf atau BBW kembali menyapa para pencinta buku di Jakarta dalam rangka merayakan 1 dekadenya. Dibuka 24 jam non-stop di Ice BSD, bazar ini menyuguhkan koleksi buku-buku internasional. Dalam rangka 1 dekade kehadirannya, Bazar Buku Big Bad Wolf atau BBW kembali menyapa warga Jakarta dan sekitarnya. Perhelatan ini berlangsung selama 5 hari di Ice BSD Tangerang dimulai tepat pukul 00 WIB pada Rabu 29 April 2026. Para pengunjung bisa merasakan pengalaman berbelanja 24 jam non-stop. Antusiasme pengunjung terlihat tinggi dengan adanya antrean panjang sejak pembukaan. Selama 10 tahun terakhir, pelanggan BBW tumbuh bersama dengan kebiasaan membaca yang tetap terjaga hingga mereka remaja. BBW berkomitmen untuk mengubah dunia melalui dampak nyata literasi pada kehidupan pelanggannya. Banyak orang tua mengatakan melalui buku, anak-anak lebih baik di sekolah. Pembaca dewasa juga merasakan manfaat dengan meningkatkan keterampilan kerja melalui buku manajemen dan pengembangan diri.
Indonesia dinilai memiliki peran dalam penyelenggaraan BBW karena memiliki volume permintaan yang tinggi. I would say that the role in Indonesia is the most important for us because BBW is in 17 different countries, but we need the volume, and Indonesia gives us and the world the volume. With the volume that we are able to have in Indonesia, we are able to bring the prices low. So we are concentrating very much on Indonesia. We have a full-time team here now and also a warehouse, and we are hoping that Indonesia will be the hub for Big Bad Wolf globally. Tahun ini menjadi momen BBW menggunakan area seluas 15.000 meter persegi dengan koleksi buku internasional dengan harga yang spesial dan terjangkau. 90% koleksi merupakan buku internasional dari ratusan penerbit dunia, termasuk kerjasama dengan penerbit lokal. Dari total koleksi yang ada, sebanyak 70% didominasi oleh buku anak-anak dan sisanya merupakan buku fiksi serta non-fiksi. Sebenarnya untuk merayakan ulang tahun ke-10 Big Bad Wolf di Indonesia, yang pengen kita utamakan justru gimana supaya customer-customer kita bisa napak tilas dan merasakan kembali experience pas pertama kali Big Bad Wolf hadir di Indonesia. Jadi tepat tanggal 30 April 2016 itu pertama kali kita ada di ICE-BSD, ada di Indonesia, dan kita bikin event itu 24 jam. Nah, maka dari itu sekarang kita kembali lagi dengan experience 24 jam ini selama 5 hari ke depan, dan banyak banget promosi menarik yang kita berikan ke customer gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya kita pengen banget supaya jumlah pembaca baru yang kita bisa dapat di Jabodetabek itu makin lama makin banyak. Makanya kita memberikan 1.000 buku untuk setiap 1.000 pengunjung pertama setiap harinya. Dari pukul 00 sampai ya 1.000 orang pertama yang masuk lah gitu. BBW Jakarta 2026 menghadirkan diskon hingga 90%. Pengunjung yang datang pada tengah malam hingga pagi hari bisa menikmati promo late night flash sale hanya Rp1.000 dan merchandise eksklusif gratis. Tersedia pula berbagai penawaran menarik lainnya. Setiap transaksi berkesempatan memenangkan hadiah mulai dari emas, voucher tiket penerbangan, hingga 1 unit mobil listrik. Event ini diharapkan menjadi solusi distribusi buku berkualitas sekaligus meningkatkan literasi masyarakat sejak usia dini. Dari Tangerang, Konita Rahman, Firman Advriana, Metro TV. Pemirsa, informasi dari mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.